Kelas Alat Matematika KD 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan gambar dan model konkret. Perbandingan dua pecahan yang benar ditunjukkan oleh pilihannya adalah sebagai berikut. Mari kita kerjakan satu per satu. Yang A dulu ya. Kita kalikan 4 dikali 1, ditaruh di atasnya. 4 dikali 1 4. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya 5. Mari kita lihat 5 dan 4 itu besar mana? Besar 5, tapi arah caplokannya malah ke arah 4. Berarti pilihan A salah. Kemudian lanjut ke pilihan B. 5 dikali 1 5 dan 4 dikali 1 adalah 4. Mari kita lihat 5 dan 4 itu besar 5, tapi arah caplokannya malah ke arah 4. Berarti pilihan B salah. Ke pilihan C ya. 2 dikali 1 2, 3 dikali 1 3. Mari kita lihat 3 dan 2 itu lebih besar 3, tapi arah caplokannya malah ke arah 2. Berarti pilihan C salah. Kalau pilihan A, B, C salah, jawabannya pasti D. Tapi kita lihat dulu. 2 dikali 1 2 dan 3 dikali 1 3. Besar 3. Kita lihat caplokannya ke arah 3. Berarti jawabannya adalah D. Berikut ini contoh pecahan senilai yang benar adalah, kita bedah dulu dari pilihan A. 1 dikali berapa hasilnya? 3 dikalikan 3, penyebutnya 3 dikali berapa hasilnya? 6 dikali 2. Lala, kok tidak sama? Berarti jawabannya jelas salah. Yang B. 1 dikali berapa hasilnya? 2 dikali 2, yang penyebutnya 3 dikali berapa hasilnya? 6 dikali 2 juga, berarti benar ya. Lanjut. 1 dikali berapa hasilnya? 3 dikalikan 3, penyebutnya 3 dikali berapa hasilnya? 8. Loh, dikali berapa? Nggak bisa, berarti nanti hasilnya pasti desimal. Jawabannya yang B jelas salah. Yang C. 1 dikali berapa hasilnya? 2 dikali 2, penyebutnya juga dikali 2, berarti benar. Lanjut. 1 dikali berapa hasilnya? 3 dikalikan 3. Sekarang penyebutnya 3 dikali berapa hasilnya? 9 dikali 3 juga, sama ya. Lanjut. 1 dikali berapa hasilnya? 4 dikalikan 4, penyebutnya 3 dikali berapa hasilnya? 12 dikali 4 juga. Jawabannya pasti C, karena semua pecahan di pilihan C itu adalah pecahan senilai. Kalau sudah ketemu jawabannya, harusnya tidak usah lagi mengerjakan pilihan D. Tapi karena Bu Guru mau beri contoh, kita hitung sama-sama ya. 1 dikali berapa hasilnya? 2 dikali 2. Sekarang penyebutnya 3 dikali berapa hasilnya? 6 dikali 2 juga, sama nih. Lanjut. 1 dikali berapa hasilnya? 3 dikali 3, penyebutnya 3 dikali berapa hasilnya? 10 lah. Dikali berapa? Nggak tahu, pasti nanti hasilnya desimal nih. Berarti jawabannya jelas salah. Jawabannya C ya, nomor 2. Gambar yang menunjukkan pecahan senilai paling sederhana dari 18/24 adalah, kita sederhanakan dulu pecahan 18/24 ya, yang paling sederhana. 18 dibagi 2 bisa berapa? 9. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 9/12 masih bisa disederhanakan lagi? Masih. Yuk disederhanakan. Dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa dong. 9 nggak bisa dibagi 2, berarti kita bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 12 dibagi 3 4. Nah, 3/4 masih bisa disederhanakan lagi? Tidak. Berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana dari 18/24. Setelah itu kita lihat di pilihannya, pecahan 3/4 itu gambar yang mana?
Kita lihat pilihan A. Nah, bagian yang diarsir itu ada 3 bagian dari 4 keseluruhannya. Berarti pecahannya adalah 3/4. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya seperti ini, berarti kita tidak perlu lagi cari pilihan B, C, dan D, karena jelas-jelas jawabannya adalah A. Tapi karena Bu Guru mau beri contoh nih, Bu Guru jawab semua pilihannya ya. Kita lihat pilihan yang B. Itu ada 2 bagian dari 4 keseluruhannya. Yang merah ini nanti dijadikan pembilang. Berarti pecahannya adalah 2/4. Yang C kita lihat ada 4 bagian, yang diarsir 2. Berarti pecahannya adalah 2/4. Salah juga. Yang D ada 2 yang diarsir dari 4 keseluruhan, berarti pecahannya adalah 2/4. Ini jawabannya salah juga. Berarti jelas ya, jawabannya adalah A. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Pecahan yang mewakili daerah yang diarsir di atas adalah, ini soalnya Bu Guru kasih samping ya, seharusnya ada di bawahnya. Kita lihat gambarnya, kita hitung dulu bagian yang diarsir. Ada 4 bagian yang diarsir dari 10 keseluruhan bagian. Berarti dapat kita tuliskan pecahannya itu adalah 4/10. Yang mana jawaban 4/10? Jelas yang B. Lanjut nomor 5, ada soal isian pecahan paling sederhana dari 12/18 adalah, kita tuliskan dulu 12/18. Kita sederhanakan dulu, kita bagi 2 bisa berapa? 12 dibagi 2 6, dan 18 dibagi 2 itu adalah 9. Kita tuliskan 6/9, masih bisa disederhanakan lagi ya. 6 dibagi 2 bisa, tapi 9 nggak bisa dibagi 2 dong. Berarti kita bagi 3 ya. 6 bagi 3 2, dan 9 bagi 3 3. Masih bisa disederhanakan lagi. Tidak, ini adalah hasil yang paling sederhana. Berarti pecahan paling sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Lanjut nomor 6, perhatikan gambar berikut. Pecahan senilai paling sederhana untuk mewakili daerah yang diarsir adalah, kita hitung dulu yang diarsir ya. Ada 7 bagian yang diarsir. Kemudian kita hitung keseluruhan bagiannya, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 14. Berarti dapat kita tuliskan pecahannya itu adalah 7/14. Kemudian ditanyakan pecahan yang paling sederhana. Ingat ya, pecahan yang paling sederhana. Diperhatikan soalnya, diminta kita mencari apa, diperhatikan. Kemudian 7/14 ini bisa kita sederhanakan lagi, bisa. 7 dibagi 2 bisa? Tidak. 3, 4, 5, 6 nggak bisa. Berarti jalan satu-satunya kita bagi 7. 7 dibagi 7 itu 1, dan 14 dibagi 7 itu 2. Jadi pecahan senilai yang paling sederhana dari 7/14 yaitu 1/2. Nomor 7, perhatikan tabel pecahan berikut. Disajikan tabel pecahan, kemudian soalnya tentukan pasangan pecahan senilai berdasarkan data tabel di atas. Kita cari dulu nih dari awal 2/3. Kita cari pecahan senilainya, dikalikan 2 dulu, 4/6. 2 dikali 2 4, dan 3 dikali 2 6. Sekarang dikalikan 3 ya. 2 kali 3 berapa sih? 6. 3 dikali 3 9. Kita tuliskan. Kemudian dikali 4 ya. 2 kali 4 8. 3 dikali 4 12. Udah ya, berhenti sampai sini. Kenapa? Karena di pilihannya di tabel tidak ada penyebut yang sampai 12. Jadi tidak usah diteruskan lagi. Sekarang kita lihat 3/4 nih. 3/4 itu dikali 2 dulu ya. 3 dikali 2 itu
6 dan 4 dikali 2 8. Lanjut ya, kali 3 sekarang. 3 dikali 3 9, 4 dikali 3 12. Tidak berhenti karena penyebutnya sudah sampai di 12. Sekarang kita lihat dari pecahan senilai yang sudah kita hitung, ada nggak di tabel pasangan senilainya? Ada nomor 1 dan 4. 1 dan 4 itu merupakan pecahan senilai ya. Sudah ada di cara pengerjaan kita di sampingnya. Kemudian ada lagi, yaitu 1 dan 3. Ada lagi nggak? Udah nggak ada. Udah ya, berarti jawabannya adalah 1 dan 4 atau 1 dan 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar pecahan senilai dari gambar 1 ditunjukkan gambar nomor. Kita lihat pecahannya itu berapa dari gambar 1. Kita hitung. Yang diarsir itu ada 1, sedangkan keseluruhan bagiannya ada 2. Pecahannya berarti 1/2. Nah, kita lihat sekarang 1/2 itu pecahan senilainya berapa aja sih? Kita lihat sekali 2 ya, berarti 2/4. 1 kali 2 2, 2 dikali 2 4. Sekarang kita kalikan 3. 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Lanjut lagi nggak usah. Kenapa? Kalian perhatikan dulu soalnya. Soalnya itu pecahan yang bagiannya paling banyak itu adalah 6. Jadi berhenti di penyebut 6 untuk mencari pecahan senilainya. Kita cari pecahan dari gambar 2. Kita hitung. Ada 4 bagian yang diarsir dari 4 keseluruhan. Berarti pecahannya adalah 4/4. Gambar 3 ada 4 bagian yang diarsir dari 6 bagian. Berarti pecahannya adalah 4/6. Sekarang gambar 4 ada 3 bagian yang diarsir dari 6 keseluruhan bagiannya. Berarti pecahannya adalah 3/6. Lanjut gambar kelima, ada 3 bagian yang diarsir dari 6 keseluruhan. Pecahannya adalah 3/6. Berarti jawabannya sudah jelas ya. Gambar pecahan yang senilai dari gambar 1 ditunjukkan oleh nomor 4 dan 5. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Tentukan 3 pasangan model pecahan senilai berdasarkan gambar di atas. Kita lihat dulu ya, pecahan dari gambar-gambar ini tuh berapa sih? Nomor 1, yang diarsir 1 dari 2, berarti 1/2. Untuk gambar kedua, yang diarsir 3 dari 4, berarti 3/4. Gambar ketiga yang diarsir ada 4 dari 6 keseluruhan bagian, berarti 4/6. Untuk gambar keempat yang diarsir adalah 4 bagian dari 10 keseluruhan bagiannya, berarti pecahannya adalah 4/10. Gambar kelima yang diarsir ada 5 bagian dari 10 keseluruhannya, berarti pecahannya adalah 5/10. Kemudian untuk gambar ke-6 yang diarsir adalah 5 bagian dari 10 bagian, pecahannya adalah 5/10. Nah, dari pecahan-pecahan yang sudah kita tuliskan tadi, kita bisa mencari pasangan-pasangan yang senilai. Mari kita lihat, di sini ada 1/2 dan 5/10. Senilai tidak? Ya, senilai. 1 itu dikali 5, hasilnya 5. Kemudian 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Berarti senilai ya pasangan yang nomor 1 dan nomor 5. Masih ada lagi pasangan yang senilai? Masih dong, karena ada yang sama itu nomor 5 dan nomor 6. Berarti ada lagi nih pasangan nomor 1 dan nomor 6. Masih ada? Masih. Satu lagi yuk. Gambar kelima dan gambar ke-6 itu kan memiliki pecahan yang sama. Jelas itu adalah pecahan yang
senilai. Berarti jawabannya adalah 1 dan 5, 1 dan 6. Dan terakhir 5 dan 6. Lalu itu ada soal cerita. Pak Duku itu membagikan 72 botol hand sanitizer kepada warga RT yang berbeda. Sebanyak 13 botol untuk warga RT 1, 10 botol untuk warga RT 2, 14 botol untuk warga RT 3, 17 botol untuk warga RT 4, dan sisanya itu untuk warga RT 5. Kita diminta menentukan pecahan paling sederhana untuk mewakili banyaknya botol hand sanitizer yang diterima warga RT 5. Yuk kita kerjakan dulu. Kita tulis Pak Duku itu membagikan berapa botol, yaitu sebanyak 72 botol. Kemudian sebanyak 13 botol untuk warga RT 1 ditulis RT 1 13 botol. 10 botol untuk warga RT 2. Tulis ya RT 2 10 botol. 14 botol untuk warga RT 3. RT 3 dapat 14 botol. Kemudian yang terakhir ada RT 4 yang mendapat 17 botol hand sanitizer. Kemudian untuk mencari botol hand sanitizer untuk warga RT 5 itu berapa? Berarti kan kita hitung sisanya nih, 72 dikurangi 13, dikurangi 10, dikurangi 14, dan dikurangi 17. Hasilnya adalah 18 botol. Berarti RT 5 itu mendapatkan 18 botol dari sisa semua RT yang sudah dibagikan tadi. Untuk pecahannya dapat kita tuliskan 18 botol per 72 botol. Berarti 18 per 72. Soalnya itu kita diminta untuk menentukan pecahan yang paling sederhana. Ingat ya, yang paling sederhana. Berarti kita bisa sederhanakan 18 itu dibagi 2 dulu ya, dibagi 2. 9, 72 dibagi 2 itu 36. Sekarang bisa disederhanakan lagi? Bisa dong, masih bisa. 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa dong, berarti kita harus bagi 3. Bisa nggak dibagi 3? 9 bagi 3 itu 3, 36 dibagi 3 itu 12. Masih bisa dibagi lagi? Masih dong, 3 dibagi 2 bisa? Enggak dong, berarti 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. 12 dibagi 3 4. Oh, berarti pecahan yang paling sederhana dari 18 per 72 atau hand sanitizer yang diterima RT 05, jawabannya adalah 1 per 4. Itu tadi pembahasan kita mengenai soal-soal PTS Matematika kelas 4 semester 1 KD 3.1. Nanti kita akan bahas KD-KD yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.